ngomongin soal Seni menikmati hidup. seni menikmati hidup. Ini jadi maksudnya seni menikmati hidup nih gimana nih? Maksudnya harus berlomba-lomba jadi orang kaya kah? Berlomba-lomba jadi seniman. Berlomba-lomba jadi apakah yang bisa menikmati hidup hanya musisi kah? Posisi. Yang gambar-gambar, lukis gitu, apa gimana nih? Seni menikmati hidup nih. Di dalam benak kita pas kita ngomongin tentang hidup nikmat itu kayak gimana? Hidup nikmat tuh secara awam udah pasti uang banyak. Asik. Uang banyak, terus rumah Mewah. besar, Banyak gak? Rumah banyak juga? Banyak juga termasuk mobil ganjil ada, genap ada, jadi bisa terus-terusan setiap hari pakai mobil. Iya. Terus ada yang sedan, ada yang besar, Dia jadi mobilnya non binari aduh jangan itu ini mobil bukan gender, jadi maksudnya nggak ada, kita tidak mengenal itu ya. Gak bisa, kita harus menerima perbedaan. Saya tidak, kalau gitu tutup aja podcast ini ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi gak bisa ya, harus ada mobil ganjil genap ya. Iya, kan sekarang lagi zamannya kayak gitu, mobil Bener, ada yang ganjil, ada yang angka aja ada ganjil ada genap gitu kan. Betul. Nggak ada sebenarnya non binari, ada angka 0 cuma kan Iya sih. hitungannya kosong ya. betul. Ya saya cerita sedikit sih ya. Jadi enggak, ini saya bukan mau cerita non binari. Belum ada, saya belum pernah ketemu teman-teman saya yang mengaku bahwa dirinya non binari, belum ada. Nah, cuman ini saya cerita sedikit aja. Jadi saya punya teman SMA Tapi ya, mesra. enggak juga, enggak seperti itu, laki-laki, maaf, mohon izin. Kan saya laki-laki. Jadi enggak usah disebutkan namanya. Kalau dia dengar podcast ini ya saya mohon izin menceritakan, karena jujur lu terlalu epic cuy. Asik. Lu terlalu epic. Karena dulu waktu SMA itu saya tahu dia punya mobil 3. Wah. Waktu zaman SMA kan saya tahu Mobilnya 3 apa rodanya sesosok. 3? Enggak dong, bajai dong. Enggak, bukan. Ini bener-bener mobilnya 3. Jadi saya punya temen, saya main ke rumah temen yang pertama kali ke rumah temen yang ada kolam renangnya, ada studio bandnya full set, mobilnya 3. Jadi itu saya bener-bener takjub banget gitu. Dan kemarin ketemu lagi setelah sudah 10 tahun nggak ketemu, terus kita ketemu lagi, terus ketemu, saya ngobrol sama dia pakai mobil yang baru keluar ini, mobil listrik, merek nggak bisa disebutin kali ya. Setrum. Bukan merek Setrum kan? Emang ada merek Setrum ada ya? Nggak ada. Iya. Jadi pokoknya mereka nggak usah disebutkan, pokoknya termasuk pabrikan yang mengeluarkan mobil listrik yang cukup banyak. Dia, saya pikir menggunakan mobil itu tuh menjual yang lama. Ternyata tidak. Jadi dia menjual yang lama, memang diganti dengan yang lain, tapi dia menjual 1 beli 2 gitu. Jadi di keluarganya ada 4 orang, dia hanya 2 bersaudara. Mobilnya itu ada 6 biji jadinya. Tapi 6 biji itu sebenarnya 4-nya tuh punya orang tuanya. Ibunya kerja, bapaknya kerja. Iya. Bapaknya punya mobil ganjil genap, ibunya punya mobil ganjil genap. Oh, hebat. Jadi ya sebagai orang awam melihat, wah, Itu bahagia. hidupnya sangat di sinilah seni menikmati hidupnya dia tuh di sini. Iya. Gitu. Gimana kalau menurut Aan nih, maksudnya seni menikmati hidup nih sampai kita jadikan bahan podcast nih, apakah ada yang kontra dengan pembahasan itu atau dengan cerita itu atau gimana? Gak juga, cuma maksudnya kadang kita kan suka terjebak dengan situasi bahagia yang kita ciptakan ya, nih ya. Bahagia versi kita sebagai manusia gitu kan. Bahagianya versi kita sebagai orang awam. Bahagianya versi kita sebagai makhluk yang selalu berpikir tentang materi gitu kan. Apakah benar ketika kita ada di posisi itu kita beneran bahagia gitu? Itu sih. Kan ya karena lebih tua dari antum, punya pengalaman yang Betul. lebih disebut lebih banyak nggak juga sih. Ya intinya saya lahir udah makan pisang goreng lah. Ya kan. Ya pokoknya mantap lah pokoknya. Iya, kalau itu sih bener kan. Iya. Kalau antum lahir udah makan pizza itu enggak. Oh enggak ya? Belum. Oh, belum ya. Zaman itu belum. Oh iya, siap. Ketika antum lahir belum. Iya. Iya. Tapi bukan itu poinnya. Jadi di kesempatan kali ini tuh
Jadi kayak banyak menemukan orang-orang yang mengantarkan kita untuk bisa memahami definisi kebahagiaan lebih lanjut gitu pada next level happiness gitu kan. Oke. Kayak gitu. Misalkan dulu ketika ada klien yang dia pernah kerja di luar negeri. Pernah ceritakan sama antum ya. Pernah kerja di luar negeri di perusahaan multinasional sangat luar biasa lah ya. Dia jarang pulang sampai kemudian dia punya anak 3, istri 1 gitu kan. Terus jadi dia selalu bikin SPBU sampai kemudian dia punya 5 SPBU gitu ya. Wah, iya. Keren dong. Keren banget. Jadi zaman itu gitu kan, zaman itu ketika kita ngobrol-ngobrol tuh, ketahuan dia setiap bulannya itu dapat sekurang-kurangnya 500 juta per bulan dari 1 SPBU. Itu zaman itu loh. Zaman antum belum bisa ngelap ingus kan? Betul, masih dilapin. Kalau itu saya di guru bapak saya mungkin yang di isap itu loh. Apa itu bahasanya apa sih itu? Kalau yang anak bayi. Zizik. Lah, tapi saya lihat video kayak begitu, makanya saya pikir kalau saya punya anak apakah harus kayak gitu ya? Antum sanggup? Aduh, saya kebayangin aja juga enggak, cuman katanya mah gitu kalau udah jadi bapak mah jiwanya iya sih, beda. Ya, asal jangan ditelan aja. Jangan, tapi takut ketelan sebenarnya saya. Enggak aja sebenarnya antum takut ketagihan. Iya. Soalnya kan bentuknya kan kalau di Papua kan kayak papeda tuh. Astagfirullah, udah sih. Maaf teman-teman ya yang makan papeda. Maaf. Saya juga lama di Papua jadi pernah lah makan papeda beberapa kali. Iya. Tapi di situ dia kayak seolah-olah alasan dia adalah mempersiapkan kebahagiaan buat anaknya gitu kan. Tapi ternyata ketika pulang nggak begitu Jadi ketemu sama beliau itu pada saat ada di masjid deh waktu itu ya. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Rahasia sih itu. Ketahuan umur nggak enak. Ya nanti teman-teman kalau cuma ngeliat foto kita yang ada di clickbait lihatnya malah tuaan saya. Makanya harus dijelaskan gitu. Saya juga nggak mau nih dibilang lebih tua. Oh iya, enggak. Dengan senang hati akan bilang aja lebih tua daripada antum. Tenang aja. Kenapa harus ada kata-kata dengan senang hati, kan kita terpaksa. Tidak dengan keterpaksaan. Oh iya, senang hati. Oke, siap. Terus gimana tuh? Jadi gimana dia? Beliau itu Astagfirullah. Jadi ya ketika akhirnya kita ngobrol situ kan di awalnya sih karena emang ada di satu masjid yang sama, terus kita duduk-duduk di pelataran masjid yang sama gitu kan ya. Terus lama-lama kayak sering ada di situ, abis ngaji kita jadi kayak basa-basi gitu, basa-basinya orang-orang tua gitu gitu. Bepak gitu kan. Bapak kok. Kol-kolah ya kan. Sampai kol-kolah ya. Bener-bener. Terus dia itu akhirnya cerita tentang kehidupan dia dan kegalauan yang dia miliki, bahwa ternyata dia merasa apa yang diperjuangkan selama ini, terus kehidupan dia tuh terasa hampa gitu padahal dia memiliki dalam tanda kutip semuanya gitu kan. Harta tabungan dia masih banyak, apalagi itu tadi dia punya apa sih, SPBU 5 biji setiap bulannya 500 juta gitu kan. Satu SPBU berarti dikali 5 2,5 miliar setiap bulan. Terus rumah juga ya, dengan uang dia yang seperti itu dia bahkan pada saat itu bisa beli banyak ya. Kayak gitu kan, setiap bulan dia mau beli bisa kan? Bisa banget. Dan itu tengah kota lagi belinya. Iya. Terus udah gitu juga dia punya usaha sampingan juga apalagi kan ya adalah beberapa gitu kan ya. Gitu. Kalau diceritain semuanya nambah epic sih. Iya. Gitu kan. Tapi ternyata ada orang kayak gitu ya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Oh iya. Dan dia sangat menyesali apa yang sudah dia perjuangkan, karena yang dia inginkan itu justru menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di saat ini bahkan dia mau nongkrong sama anaknya aja nggak bisa. Di saat itu gitu maksudnya. Saat itu. Mungkin saat karena itu sekarang kan juga sudah tidak tahu ya dia ada di mana kan. Jadi Masya Allah gitu ya, melihat di situ sebuah dimensi kehidupan yang berbeda gitu. Dari apa yang biasanya disampaikan oleh orang-orang tentang ini itu gitu ya, tentang materi gitu kayak gitu sih. Itu ya, bahkan pada saat itu dia ke situ juga karena kita ngobrol lumayan lama, terus dia suka ngajak AA di situ untuk apa ya, abis taraweh tuh buka bareng gitu. Itu kan momennya itikaf ya. Iya. Jadi kan itu tadinya nggak mau ngomong itu. Jadi abis taraweh dia ngajak kesini yuk kata dia gitu kan. Akhirnya di dalam mobilnya juga tidak menandakan dia orang dengan penghasilan 2,5 M per bulan minimal gitu kan. Biasa aja mobilnya juga. Mobilnya biasa aja. Gitu ya. Terus itu cerita pertama kan.
Terus yang cerita berikutnya yang terakhir pernah ceritain sama kalian itu juga sama, ketemu klien. Sebenarnya kita bisa ketemu di tempat AA aja gitu kan, atau di kalau mau nongkrong di kafe biasa juga bisa gitu kan. Atau orang-orang gitu kan, anak-anak muda di Jeko gitu. Iya. Zaman itu belum ada Jeko sih. Zaman itu belum ada. Dunkin tapi ada Dunkin Donat. Dunkin udah ada. Iya kan, dia kayak udah tua tuh kayak Dunkin tuh. Iya, Dunkin udah duluan banget tuh kayak. Cuma kan Dunkin adanya di mall. Mall banget, iya, mall sekali. Iya, zaman dulu manggilnya mall. Iya, mall. Benar. Terus ya entah sih, itu tidak menjadi pilihan, no. Jadi ada dia ngundang kita itu ke kamar hotel yang dia sewa, presidential suite gitu kan. Wih, keren banget dong. Mau diizin. Oh, diizinin. Iya, itu orang ngeri banget ya, maksudnya. Orang tuh sampai menabung cukup banyak untuk bisa honeymoon gitu, untuk ke sana. Ini bukan momen honeymoon. Kagak. Hanya iseng Doangan tuh. Memang ini luar biasa. Kita rapat lokasinya di Jakbar. Rumah dia di Jaksel, no. Ke rumahnya juga bisa. Kenapa? Orang Tangerang. Jarak ke Jakbar sama Jaksel sama aja. Kenapa Anda memilih yang sama-sama jauh? Sama-sama jauh. Dia juga harus jalan gitu kan. Gitu. Terus itu kan presidential suite kan lantai atas ya. Gitu kan, kurang lebih waktu itu lupa deh. Tapi kalau nyebutin itu lantai berapa kayak ketahuan tuh hotel apa gitu. Iya. Jadi kan ke hotel mah gitu-gitu aja ya, no ya, dari dulu sampai sekarang tuh dia jarang yang ditambahin gitu kan. Ditambahin, ya. Paling renov doang kan. Jadi udah tuh kita rapat di sono, kita ngebahas ini itu, terus di tengah perbincangan itu udah mau akhir sih, dia dikasih tuh asistennya gitu kan, ya Pak, mohon maaf saya izin mengingatkan bahwa Bapak sore ini harus siap-siap berangkat gitu kan, kayak gitu. Ini tiket sudah dibeliin gini gitu kan. Dia ngasih tahu tuh lokasinya juga, oh tiket ke Paris gitu kan. Kayak gitu, no. Ya udahlah, itu kan bukan urusan kita kan. Jadi kita kayak diam aja gitu kan, nunggu dia selesai kayak gitu. Itu ya. Terus akhirnya sampai kita udah selesai nih agenda kita rapat. Kita ngibril gitu kan. Ngobrol dong. Kalau ngibril nih orang-orang mikirnya typonya ngibrit. Oh gitu ya. Jadi banyak nih bahasanya, kalau misalnya terlalu banyak kalau ini beloknya nanti. Tolonglah, masa ngibrit ngapain di presiden suite? Presiden suit kaburan ngibrit, tolonglah. Ya kita ngobrol situ. Terus secara tidak sengaja dia kayak ngejelasin kenapa dia harus ke Eropa, harus ke Paris besok gitu. Bukan besok ya, sore ini gitu kan. Itu, yeah. Kata dia cuma buat iseng doangan gitu, karena dia pengen nyari makan enak di Prancis gitu. Gitu, no. Iya, jadi makan enak di Prancis. Di situ kan ya kita cuma senyum aja gitu kan, ya maksudnya ya itu tadi. Oh itu kan ya itu cara Anda bahagia, silahkan gitu. Toh itu bukan cara bahagia gitu kan. Iya. Karena di dalam isi kepala yang isinya penuh dengan makanan-makanan Indonesia yang tidak ada habisnya. Tempe orek ya. Itu enak banget isi kan. Kepala penuh dengan terong balado. Kayak pertama makanan Eropa itu kan cuma bagus tampilannya doang kan, no? Iya. Rasanya tuh kayak kardus gitu. Mereka tidak kaya dengan bumbu. Tidak kaya dengan bumbu. Jadi tidak menarik gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya di situ, oh ya udah gitu kan. Dia juga melihat kita bukan orang yang iseng, jadi dia ngobrolnya kayak biasa aja kayak gitu. Sampai kemudian ngomongan berlanjut, kita nanya gini, sebenarnya kalau rumah makan enak tuh ada gitu kan, mau ikut nggak gitu, kita makan situ yuk gitu kan. Yang bener lu gitu kan emang waktu itu dia ngajakin ngomongnya gue lu gitu ya, ya. Iya, mau nggak, sampai dia satu sisi dia pengen banget, sisi lain dia kayak meragukan banget gitu kan, kayak gitu, sampai kayak mencoba untuk meminta kepastian gitu, no. Kayak gitu. Kayak cewek minta dilamar lah ya. Aduh. Ini banyak yang ngeserang nih kalau denger. Minta kepastian. Iya, betul. Kan? Betul. Banyak yang keserang nih. Ayo gimana? Terus kita kayak ngomong, udah ikut aja gitu kan. Tapi ada satu syarat kata Ate. Padahal dia belum mengiyakan. Tapi kayak seolah-olah udah nembak aja gitu ya. Betul. Apa itu? Kita jalan kaki ya kata Ate gitu, no. Kita jalan kaki. Terus
dengan dalam tanda kutip dengan bodohnya gitu dia mengiyakan. Terus sekarang nih, ayo sekarang ya udah sekarang kita turun gitu kan ya. Itu berarti bertiga berarti berdua sih. Berdua. Terus Kita berdua doang. Sengaja gitu saya kan. kira ya. asistennya Agak. Justru A meminta asisten untuk tidak ikut gitu kan. Oh, jadi berdua aja. Berdua Ntar aja. asistennya comel lagi bocor. Pak jangan Pak, itu ini mau bohong muter-muter doang. Iya Misalnya benar. gitu. Lah, udah ngasih tahu. Oh duluan. iya. Bener. Terus gimana tuh? Ya udah, kita turun sampai lantai bawah, tapi kita masih ngobrolnya terus ya membicarakan banyak hal gitu kan, termasuk yang konyol-konyol gitu, karena emang kan omongan berat udah dong gitu kan, jadi aja juga pengen ngobrol yang ringan-ringan aja lah gitu kan. Kita ngobrol ketawa ketewi sampai kita keluar lobby hotel. Oh, dia udah mulai ngerasa panas gitu kan, udah mulai beda tuh kulit dia yang tidak pernah terpapai sinar matahari gitu kan. Betul. Yang terpaparnya hanya sinar sinar X-ray sinar center, sinar fotokopi fotokopi jublek. Mukanya tempelin di biasa kan suka iseng tuh orang, mukanya tempelin di alat fotokopi kan biar kena sinar. Kan nggak mentang-mentang dia orang kaya terus dia begitu juga sih. Ya kan nggak kena sinar matahari. Setidaknya itu tidak lebih berbahaya daripada sinar UV kan. Jadi dia tempelin aja mukanya. Gitu. Sebenarnya tidak sepakat dengan antum, tapi itu lucu. Iya. Tapi maksudnya itu bener, ada pada sinar UV kan bahaya katanya. Astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya tuh kita keluar dari hotel, masuk ke gang gitu kan. Itu kan lumayan jauh dong. Jauh. Maksudnya kita di hotel mah jalan dari lobby terus ke parkiran masuk keluar lumayan jauh juga gitu. Itu dia sudah mulai menampakkan ini dia coba atau kayak ngituin ngemainin dia terus gitu kan. Ayo bentar lagi dekat gitu kan. Wah, awas dulu ya kalau nggak ini kok. Dia tuh udah kayak ngomongnya kayak gitu mulu gitu. Padahal dia jujur dia tuh lebih tua ya dibandingkan AA gitu. Jauh sih usianya. Berarti gitu. Lebih capek ya itu. Sebenarnya gitu kan. Terus udah gitu terus A juga kayak ngelunjak banget sih sebenarnya. Abis ya dia mencoba untuk so akrab dengan ngomong gaya gue lu, ya udah kita ladenin aja. Iya, kita gaskan. Ada beberapa meter kemudian ada gang masuk yang arahnya itu ke sebuah pemukiman. Kayak gitu. Masuklah ke situ. Di dalam sini iya gitu. Pokoknya dia banyak nanya lah. Tapi sebentar nih ya, AA sendiri tahu nggak sih tempat makannya? Kagak. Disitulah teman-teman poinnya. Apa? Disitulah Apa itu? teman-teman poinnya. Jangan mudah percaya sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini jahat loh, asli. Bapak yang ini maksudnya? Iya. Tolong ya. Iya, orang jahat tidak menafikan hal itu. Ya, terus silakan dilanjut ya. Silakan dilanjut. Iya, aku sih nggak tahu. Aku kayak gambling juga sebetulnya saat itu. Yakin kalau misalnya di komplek itu komplek lagi apa tadi kata pemukiman itu tidak ada tempat makan. Itu jadi konyol doang. Tapi entah gimana, A tuh punya firasat di sana ada tempat makan. Iya sih. Walaupun A juga tidak tahu dan tidak yakin makanan itu enak apa enggak gitu. Itu bayangin. AA tidak tahu ada tempat makan dan tidak tahu makanannya apa, dan yang ketiga itu tidak tahu makanan enak atau tidak. Triple kill. Sudah menjanjikan. Sedangkan sudah menjanjikan ketemu makanan enak. Betul. Lebih enak daripada makanan Eropa. Gila. Akhirnya di situ, sambil nyari, sambil ngajak ngobrol juga. Jadi pikiran A benar-benar bercabang gitu kan ya. Udah kayak mama kita multitasking kan. Yoi. Tapi terus ini dia ajak muter, dia masih nggak sadar karena obrolan kita menurut versi dia asik gitu ya. Asik. Ya. Terus sampai kemudian putaran yang ketiga dia baru sadar, tadi kita udah lewat ini deh kayaknya. Iya. Lu Pak ngebohongin gue ya gitu kan. Dikit kata A. Lihatlah Tapi teman-teman. Bohong dikit. Bohongnya jujur, atau bohongnya jujur. Oh iya, AA jujur telah berbohong. Iya, jujur telah berbohong. Iya. Iya kan? Bisa dicontoh ya teman-teman ya? Iya, nggak bisa dicontoh. Jangan ya. Oh jangan ya. Iya, Terus gimana? Terus saya bilang, enggak ini beneran sekarang udah dekat katanya tuh. Ya udahlah gitu kan. Tapi kan karena kita tadi pembawaannya itu santai kayak gimana ya. Sepertinya sih dia tidak dia masih berkenan ketika bohongin. Masih oke. Kata dia. Oke. Udah di situ mah udah nggak niat lagi. Akhirnya pas qadarullah ya masya Allah gitu kan. Alhamdulillah. Ada. Gak lama kemudian nemu sebuah warung makan. Ada. Jadi ya lebih gede dari warteg, tapi disebut kafe juga bukan. Ya bukan, ini masih warung. Warung makan aja. Warung makan di sebuah pemukiman gitu kan. Yang ya warung nasi gitu. Tulisannya tuh emang warung nasi apa gitu tulisannya itu. Bukan warteg.
Bukan barang mahal tuh. Misalnya warung nasi Bang Yano gitu Oke, kan. siap. Sana. Oke. Terus gimana? Nah udah nyampe situ, ini yang lu maksud kata dia. Iya kata Ate. Dalam hati mah alhamdulillah dapet. Semoga enak gitu kan. Yaudah tinggal pilih aja, insya Allah enak-enak di sini kata gitu kan. Oh, dia mulai lihat-lihat tuh gitu. Sebenarnya sih masakannya biasa aja ya, masakan warung nasi lah ya. Iya, tempe orek, telur dadar. Ya gitu-gitu aja. Gitu aja. Tapi ngelihat karena mungkin badan dia udah penuh keringat juga, dia terlihat antusias melihat makanan tersebut. Oh, jadi dari awal datang juga dia udah antusias. Ketika ketemu rumah makanannya dia sudah terlihat bahagia. Oh, jadi ya kan maksudnya udah menceritakan ini sebelumnya sama kita kan. Saya dulu kan taunya tuh dia pas makan. Pas makannya. Jadi banyak hal sebenarnya yang belum aku ceritain kayak kan, di Jakarta Barat, terus yang iya, ini versi detailnya ya. Iya, terus yang apa tadi presidential suite Iya, itu kita belum diceritakan. Nah, terus lanjut gimana tuh? Nah, terus udah tuh dia milih lah apa aja gitu kan makanan gitu. Detailnya apa? Ingat ya? Dia ngambil apa aja? Ingat sih, cuma nggak mau nyebutin. Gitu. Jadi dia bilang, udah tenang gue yang bayarin gitu kan. Iyalah, masih levelnya masih bisa dibayarin. Iya. Kalau udah di Paris baru kita pelongo-pelongo. Baru kita di Paris. Cengok kita ya Allah. Atau jangankan kita bayarin, kita nyebutin, saya mengeja bahasanya aja nggak bisa ya. Aduh, jatuh ya saya amatir kembali ke balita ya. Bener. Terus gimana tuh? Udah tuh akhirnya. Terus pesan minumnya juga teh anget kan teh itu bikin kayak kita berkeringat ketika makan kan. Jadi kayak semangat, jadi lapar lagi gitu. Betul. Ya gitu kan. Berarti teh anget 2 berarti? Teh anget 2. Oke. Manis apa tawar nih? Tawar. Aduh, tawar lagi. Mantep kan? Iya, terus kecapean, minum teh anget tawar. Iya. Terus makan, Masya Allah. Dia ini banget, lahap banget lahap banget. Wih bener lah, enak kata dia kayak gitu kan. Habis, nambah kata tuh. Nambah dia. Itu sekelas presidential suite. Iya. Dia makan di warung nasi nambah. Iya. Terus gimana? Udah asli memang Angga yang lapar-lapar amat sih ya. Angga nambah tapi dia nambah. Kayak gitu. Dia tuh bareng gitu ya, walaupun Angga nambah tapi dengan dia yang nambah dia 2 piring gitu kan. Itu waktu habisnya sama gitu kan. Oke. Terus kita ngobrol, dia kayak ini banget. Iya, ternyata gue baru tahu daerah sini ada makanan enak gitu kan. Nemu. Kita sama-sama baru tahu kata gitu harusnya tuh. Juga. Iya, kita sama-sama baru tahu, langsung dia cengok tuh. Terus tapi akhirnya poin berikutnya adalah bilang kayak gini. Lu tuh bukannya nggak pernah makan enak kata itu. Gitu Lu tuh cuma nggak pernah lapar. Kayak gitu. Iya. Kok diam sih? Betul. Komen dong, karena tuh bisa selalu ngebalesin komentar. Sebentar, kan maksudnya kan saya menggambarkan seperti orang tadi, pasti dia diam. Dia diam. Iya, pasti dia diam kan? Dia diam. Dia mengangguk-angguk. Terus kita memecah kesunyian itu dengan dia memesan air teh tawar lagi, air teh anget tawar lagi. Jadi nggak mesen yang lain, nggak mesen jeruk, nggak mesen. Enggak, dia cuma haus aja. Dia pengen minum air itu lagi gitu kan. Dan dia masih tercenung gitu ya, masih terdiam gitu kan. Kayak gitu Jadi dan di situ sebenarnya project kita dengan beliau selesai, cuma hubungan kita masih terus berlanjut sampai beberapa kali gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya dia suka nanya, lu lagi di mana gitu, makan bareng yuk gitu kan. Kayak gitu. Itu sama tanya dulu, lapar nggak lu gitu. Kadang. Tuh tahu sih? Hah? Ya iya, maksudnya kan ceng-cengan ledek-ledekan yang udah terjadi kemarin, maksudnya kasarannya terjadi dulu gitu. Iya. Jadi poinnya seperti itu. Jadi di sini ternyata si orang tersebut yang tadi kita tahu lah ya, cuma buat ngebahas hal-hal yang itu memang pekerjaan penting sih pada saat itu. Cuma orang sekelas dia yang buat ketemu orang lain rapat sampai menyewa presidential suite, terus rapatnya juga di situ gitu kan ya, namanya hotel presidential suite itu udah lengkap banget isinya juga ya. Iya, udah semuanya. Udah kayak rumah sendiri kan. Iya. Kayak gitu. Terus ternyata dia bahkan ya itu ya, alasan dia untuk ke Paris Prancis itu cuma buat bisa makan enak gitu kan.
sesederhana itu. Artinya dia begitu kesulitan untuk bisa menikmati makan. Itu. Oh, ternyata poinnya cuma satu. Poinnya itu standar minimal dalam menikmati makan itu adalah lapar gitu. Betul. Itu ya. Kalau kita nggak pernah lapar, makanan seenak apapun jadi nggak enak jadinya. Ya kan? Misalnya kita suka bakso ya, misalkan bakso ya. Bakso mau kita seenak apapun, kalau itu adalah mangkok ke-6 itu udah nggak kerasa nikmat. Betul. Iya nggak? Iya, betul. Khususnya saya ya, yang perut gembel ya. Akhirnya Iya, misalkan kan. perut saya ada anakondanya. Emang betul sih ya, betul. Bukan banget. anakonda lagi kan tuh mah. Bapak konda mah. Sabar. Saya pikir apalagi di atas anakonda ya. Kita noboa kan, malah bapak konda. Emang dead jokes. Bener kan? Betul. Jokes bapak-bapak kok. Iya. Iya, tapi misalnya gini, antum gila banget dengan mie ayam gitu ya. Ketika Iya. misalnya di bawah gitu ya, ajak lo makan mie ayam enak banget. Siap, gitu. Pas makan, bener lah enak banget. Tapi kalau kasih 10 mangkok, mangkok keberapa antum makan merasa sebah gitu, no? Kenyang dan enak gitu ya. Iya. Ada kan pasti kayak gitu. Pasti. Pasti. Mungkin di mangkok ketiga pun saya juga berhenti juga. Bisa Maksudnya jadi. udah tidak, jatuhnya Udah di nggak mangkok nikmat lah ketiga ya. sampai mangkok 10 tuh challenge. Udah gak nikmat lagi. Udah bukan karena kelaparan gitu. Iya. Jadi seperti itulah hidup gitu, no. Ketika kita memiliki standar dalam menempuh kebahagiaan itu terlalu tinggi, itu kita akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu karena standar kita sulit untuk bisa kita capai. Kayak gitu kan ya. Seperti mobil kan. Kalau kita kadang-kadang kesalahan kita itu kita selalu ingin memiliki si standar kebahagiaan tersebut. Padahal dengan cara itu justru kebahagiaan tersebut sulit untuk bisa kita raih. Gitu. Kita menganggap naik mobil misalkan Fortuner udah nyaman banget ya. Nyaman kan? Ya. Jadi berarti gue harus memiliki Fortuner nih supaya mendapatkan kenyamanan itu. Tapi kalau kita setiap hari naik Fortuner gitu kan ya, maka kalau kita naik mobil yang di bawah itu mulai kerasa, ini kursinya apaan nih, batu bata apa busa gitu kan. Iya. Gitu kan, no? Iya. Ini rem apa kali gitu kan. Ada aja gitu. Pasti kan karena spare partnya juga beda kan. Iya. Jadi karena standar kebahagiaan kita udah terlalu tinggi, jadi ketika mendapatkan yang di bawahnya itu, kita jadi tidak bahagia lagi. Tapi kan kalau orang misalnya yang nggak punya mobil gitu kan, jangan kata naik Fortuner ya kita naik mobil carry aja udah kayak, wih, enak aja gitu ya. Enak aja, kagak kehujanan, pakai AC iya ya kan? gitu. Jadi bahkan Avanza pun is more than enough gitu kan. Iya. Karena kita bahkan tidak punya standar dalam kebahagiaan dalam naik mobil itu. Kayak gitu sih, itu ya. Termasuk rumah juga sama, gitu kan. Makanya di sini kita akan melihat orang-orang yang kayak Warren Buffett, terus Mark Zuckerberg gitu kan ya. Itu yang versi non muslim ya. Tapi maksudnya orang-orang kan saat ini familiar ke situ kan. Familiar mas sama mereka. Kalau zaman dulu kan Rasulullah gitu ya. Rasulullah, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan gitu kan. Iya. Para sahabat yang mereka tuh tajir-tajir sebenarnya. Tajir-tajir tapi memilih hidup sederhana. Karena justru mereka ingin menikmati kebahagiaan dalam setiap momen kebahagiaan mereka, dalam setiap momen kehidupan mereka gitu, no. Jadi ketika datang makanan apapun mereka bisa menikmatinya karena standar mereka rendah. Kayak gitu. Tapi tadi kalau setiap hari kita makannya standar minimalnya adalah KFC, standar minimalnya adalah McD, makan di rumah makan di bawah itu udah nggak kerasa enak. Betul. Jadi berat untuk bisa bahagia setiap saat itu. Betul. Gitu ya. Tadi mobil begitu juga sama. Akhirnya orang yang punya Fortuner pasti ngejarnya itu yang di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Kan? Orang yang tinggal di kawasan elit ngejarnya di atasnya lagi. Ketika mereka pindah ke kawasan yang biasa aja, stres mereka, no. Akhirnya mereka jadi tidak bahagia cuma gara-gara permasalahan tidur di kasur doang. Iya betul. Ya gitu kan. Ya rumah kan poinnya tempat tidur ya. Iya. Cuma gara-gara itu gitu. Bukan sofa yang bagus, bukan apa kan kasur. Rumah itu kan artinya tempat pulang. Tempat pulang. Di mana hati kita merasa bahwa diri kita pulang gitu ya. Betul. Itulah rumah. Tapi ya itu tadi kalau standar kita terlalu tinggi ini itu. Jangan-jangan kita nggak pernah punya tempat pulang karena tidak ada tempat yang membuat kita nyaman. Tidak ada tempat yang membuat kita bahagia. Dan jangan sampai kita mati kita tidak pernah pulang. Aduh, naudzubillah min dzalik. Pulangnya pulang beneran. Nah jadi seperti itulah poin juhud gitu, no. Ternyata justru ketika kita memilih juhud kita sedang memperjuangkan kebahagiaan.
Kan kalau kita kayak mikirnya, oh Juhud mah hidupnya compang-camping, oh Juhud mah hidupnya kagak Ya bahagia. nggak gitu-gitu amat juga. Justru nggak begitu. Ya, Noh. ya mereka-mereka yang Juhud juga kalau keluar juga kan kayak Rasul juga kan punya jubah terbaiknya untuk Ibadah. ya kan, itu kan katanya bahannya apalah segala Betul. macam. Bahkan unta Rasulullah tuh unta terbaik kan. Untanya unta terbaik, pedangnya pedang terbaik katanya Betul. gitu kan. Karena emang hakikatnya mah tidak ada yang salah ketika kita punya barang high quality ya, asal dengan posisi kayak gitu kita nambah soleh. Betul. Kan poinnya itu ya. Iya. Terserah lu suka HP paling bagus silahkan, tapi dengan HP paling bagus itu kita nambah soleh kagak gitu Iya. kan. Atau mungkin bahasa dunianya produktif nggak gitu. Produktif enggak kayak Digunakan gitu. dengan apa namanya ya, digunakan dengan semestinya atau enggak lah Betul. gitu. Heeh. Atau misalnya kayak beli HP, contoh yang paling dekat adalah memori 1 tera gitu misalnya, tapi yang lu gunakan cuman foto video gitu maksudnya. Sedangkan maksudnya ada aplikasi yang bisa lu gunakan untuk produktivitas misalnya gitu kan. Misalnya kayak bikin konten-konten apa kek gitu yang mendidik kayak apa kek kan itu. Tapi ini yang tadi barusan akan kita bahas di podcast review HP no. Wah betul. Nanti teman-teman kita akan bahas soal review HP. Kita nge-review. Tidak bermaksud menyaingi David Gadget In. Dinyaingin ama. Ah? Oh nyaingin ya? Oh dia setingkat menyaingi gitu ya? Tapi udah percaya diri bahwa kita nggak akan bisa nyaingin. Itu dia bukan percaya diri namanya, itu mah tidak percaya diri. Sudah sangat percaya diri kalau tidak mungkin bisa nyaingin. Di sinilah. Nah itu adalah kesimpulan kedua bagaimana kita menghadapi orang tua. Tadi yang pertama jahat sama yang kedua ini kayaknya agak mind blowing ya teman-teman. Gitu. Udah makin ngaco. Udah mulai kosong nih teman-teman.